Karena apa? Pertama, bahwa dia tetap ingin mempertahankan dakwaannya bahwa Ibu Supriani bersalah, tapi di sisi lain JPU ingin mempertahankan simpati publik, ingin mengesankan bahwa dia juga berpihak kepada keadilan, memberikan rasa keadilan kepada Ibu Supriani. Ya, jadi kenapa sikap jaksa ambigu seperti itu? Kekerasan tumpul atau kekerasan tajam mengenai masalah luka akibat kekerasan tumpul, dokter umum dapat memberikan keterangan dan dokter umum juga masalah luka akibat kekerasan tumpul atau kekerasan tajam, dokter umum dapat memberikan keterangannya. Tetapi untuk menerang lebih tinggi daripada yang dipukul, maka bentuk lukanya akan miring jika si pemukulnya sama tingginya atau sedikit menunduk, karena butuh ruang gerak dan kekuatan yang besar untuk menimbulkan pecah pembuluh darah tersebut. 12 tahun dan belum pernah kawin bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, karena keterangan yang diberikan tersebut tidak disumpah. Tapi perlu kita 1 ASD 4 Baiko, di mana posisi duduk saksi Anang Muhammad Cesar Dalam Wibowo diberi tanda huruf 24 April 2024 bahwa mengenai keterangan saksi Sang Ali yang menyatakan bahwa terdakwa kemarin kan kita bisa dengar bahwa dari JPU itu bukan menuntut bebas ya, dia menuntut lepas dalam artian bahwa katanya ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Jadi di pledoi tadi kan saya sudah bahas bahwa itu aneh, bagaimana ada perbuatan tetapi tidak ada mens rea. Karena perbuatan yang disangkakan Supriani itu kan kesengajaan melakukan kekerasan. Artinya dia pada satu sisi dia sudah membuktikan bahwa Supriani ini sengaja. Kalau sengaja di situ kan ada niat, ada kehendak dan ada pengetahuan bahwa dia tahu perbuatannya ini akan menimbulkan misalnya kekerasan atau luka lecet. Nah, pada kesimpulan akhirnya dia mengatakan bahwa itu tidak ada niat. Jadi ini saling kontradiktif argumennya. Ambigu, Bang. Ya, ambigu. Karena apa kami melihat sebenarnya? JPU hari ini dalam posisi dilematis. Karena apa? Pertama, bahwa dia tetap ingin mempertahankan dakwaannya bahwa Ibu Supriani bersalah, tapi di sisi lain JPU ingin mempertahankan simpati publik. Ya, tadi di pledoi ini kita sudah menggambarkan semua ya, fakta-fakta, kemudian kita analisis alat-alat bukti semua, apakah alat-alat bukti ini saling bersesuaian ya, apakah mempunyai nilai pembuktian, apakah dia mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga kami akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa Ibu Supriani secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan, yaitu melakukan kekerasan terhadap seorang anak. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Iya, poin-poinnya tadi kita membahas misalnya keterangan saksi semua ya. Kita bicara dulu keterangan saksi yang disumpah ya, karena itu mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi. Ya, jelas semua keterangan saksi yang disumpah, guru-guru tadi mengatakan bahwa tidak ada kejadian itu. Ya, kalau keterangan yang orang tuanya itu, 2 orang itu kan tidak mempunyai nilai pembuktian karena keterangannya adalah testimoni di auditu, dia tidak melihat langsung ya. Akhir ahli forensik mengatakan bahwa luka ini bukan luka yang diakibatkan oleh pukulan sapu, tapi karena luka disebabkan oleh penyebab lain, yaitu gesekan dengan benda yang pemukanya kasar. Kemudian tadi keterangan saksi anak lagi kita coba sesuaikan, apakah dia bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Keterangan saksi anak tadi kan kelihatan bahwa misalnya ada anak korban mengatakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi